Salam dalam kasih Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026, Wahyu 6 ayat 4. Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Tema ketika damai sejahtera diambil. Dunia sedang berada dalam proses menjadi musnah dan dipenuhi dengan 7 meterai tersegel yang ada pada anak domba. Firman Tuhan mengingatkan penunggang kuda merah ini tidak membawa bencana alam, melainkan membawa kehancuran hubungan antar manusia. Kuasa yang diberikan kepadanya adalah mengambil damai sejahtera. Ini mengingatkan kita bahwa kedamaian bukan sekadar absen perang, tapi ketika egoisme dan kebencian dibiarkan tumbuh. Damai sejahtera adalah hal pertama yang lenyap di tengah persekutuan. Pedang besar dalam ayat ini melambangkan instrumen kekerasan dan otoritas. Ketika kita tidak melaksanakan tanggung jawab dengan baik, tidak ada pengambilan diri dan kasih hanya akan menjadi alat penghancur. Wewenang yang digunakan untuk melindungi disalahgunakan memuaskan keinginan pribadi akan berubah menjadi pedang yang memecah belah, sehingga saling membunuh, menggambarkan kondisi anarki dan hilangnya rasa persaudaraan. Ketika rasa hormat dan kejujuran hilang, kita secara tidak langsung sedang membunuh karakter, semangat, dan masa depan sesama kita, sehingga tidak ada lagi kedamaian. Kuda merah adalah pengingat betapa rapuhnya kedamaian jika tidak dijaga dengan kerendahan hati. Apakah kehadiran kita membawa keteduhan bagi sesama, atau justru tanpa sadar kita sedang memegang pedang yang merenggut kedamaian dari orang-orang sekitar kita? Di lingkungan kerja, di komunitas yang sedang memanas karena hoaks dan perselisihan, jangan menjadi bahan bakar yang memperparah api kemarahan. Pilih menenangkan situasi, mencari titik temu, daripada memihak pada perpecahan. Sebelum membagikan informasi di media sosial atau berbicara mengeluarkan kata-kata kita, apakah perkataan ini membangun atau membunuh semangat? Mengendalikan diri adalah cara utama mencegah kuda merah menguasai hidup kita. Jika kita memiliki otoritas sebagai orang tua, pemimpin, tokoh masyarakat, tokoh agama, gunakan jabatan melindungi dan mengayomi. Hindari penggunaan kekuasaan untuk memuaskan keinginan pribadi yang mengorbankan kepentingan orang lain. Kehadiran kuda merah membuat manusia saling membunuh, maka kehadiran kita harus membawa kehidupan. Hari ini apakah kehadiran kita di tengah keluarga, di tempat kerja, membawa ketenangan atau memicu kegelisahan bagi orang lain? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami datang di hadapan-Mu, menyadari bahwa dunia yang kami tinggal seringkali penuh dengan perselisihan, amarah, dan egois yang memecah belah. Kami teringat akan peringatan firman-Mu, hilangnya damai dari bumi ketika manusia membiarkan kebencian menguasainya. Jagalah hati kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, dan biarlah kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Yuliana A. Ambo.